Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Kita masuk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adakah yang tidak hadir? Ada. Siapa? Dina. Dina. Di mana Dina? Sakit. Sakit. Oh ya, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat Nabi dan Rasul. Nah, sebelumnya Bu Rizky mau tanya mengenai materi minggu kemarin. Kira-kira minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iman kepada Nabi dan Rasul. Berarti minggu kemarin kalian sudah paham mengenai apa itu iman kepada Nabi dan Rasul, kemudian apa itu perbedaan Nabi dan Rasul, dan kalian juga pasti tahu ada berapa jumlah Nabi dan Rasul. Nah, itu untuk pembelajaran minggu kemarin. Jadi alhamdulillah semuanya sudah paham ya mengenai apa itu iman kepada Nabi dan Rasul. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai sifat Nabi dan Rasul, meliputi sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Nah, sebelumnya Bu Rizky mau tanya, misalkan kalian punya ketua kelas. Nah, ketua kelasnya itu memiliki sifat jujur. Kemudian dia amanah. Dia tidak pernah berbohong. Kira-kira kalian seneng nggak? Senang. Nah, ternyata sifat jujur, sifat amanah itu merupakan sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul dan merupakan sifat wajib. Nah, untuk hari ini setelah kalian belajar mengenai sifat Nabi dan Rasul, tujuannya apa? Satu, kalian dapat menjelaskan perbedaan antara sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyebutkan contohnya dari sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Jadi saya harapkan kalian hari ini bersemangat dalam belajar, karena apa yang akan kalian pahami hari ini insya Allah akan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk keteladanan kalian terhadap Nabi dan Rasul. Untuk melihat sejauh mana pemahaman awal kalian mengenai sifat wajib, kemudian sifat jaiz, dan sifat mustahil bagi Rasul, Bu Rizky akan memberikan asesmen awal, yaitu melalui aplikasi Quizizz. Oke. Siapa yang pertama? Ihsan. Oke, kita tepuk tangan untuk Ihsan. Ya, dan sekarang Bu Rizky akan memaparkan materi mengenai sifat Nabi dan Rasul. Baik. Nah, sifat Nabi dan Rasul terdiri dari berapa? Tiga, yaitu sifat wajib, kemudian sifat Jaiz, yang terakhir sifat mustahil. Oke. Sifat wajib. Wajib itu apa? Artinya wajib, harus ya, oke. Berarti sifat wajib itu apa? Sifat yang harus dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Berarti apakah mungkin ada Nabi dan Rasul yang tidak memiliki sifat wajib? Mungkin enggak? Tidak. Karena apa kira-kira? Karena apa? Nabi dan Rasul itu adalah manusia pilihan Allah. Tidak mungkin Allah salah pilih orang, ya kan? Tidak mungkin Allah salah memilih utusan. Makanya semua Nabi dan Rasul pasti memiliki sifat wajib. Kemudian yang kedua sifat jaiz. Ada yang tahu? Sifat jaiz apa?
Oke, belum ya. Jadi sifat jaiz itu adalah sifat yang boleh dimiliki atau boleh tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Nanti sifat jaiz itu terdiri dari apa saja? Kita pelajari setelah ini. Yang ketiga yaitu sifat mustahil. Kira-kira apa? Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Jadi seorang Rasul tidak mungkin memiliki sifat mustahil. Nah, sifat wajib terdiri dari berapa? 4. Yaitu apa saja? Sidi, Terus? amanah, Kemudian? tabligh, fatona. Sidi artinya benar atau jujur. Amanah? Dapat dipercaya, Kemudian tabligh? menyampaikan, Fatonah? cerdas. Oke, jadi paham ya, ada 4 sifat wajib Nabi dan Rasul. Berarti semua Nabi dan Rasul pasti sidik atau jujur. Kemudian pasti amanah, dapat dipercaya. Kemudian tabligh, menyampaikan. Dan yang terakhir pasti cerdas ya. Jadi Nabi dan Rasul pasti cerdas agar apa yang diberikan oleh Allah berupa wahyu itu bisa diterima dengan baik dan disampaikan lagi kepada umatnya. Baik, selanjutnya yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz itu apa? Sifat yang tidak ada pada Rasul. Ya, jadi seorang Rasul boleh memiliki sifat jaiz dan boleh tidak memiliki sifat jaiz. Contohnya apa sifat jaiz itu? Apa kira-kira? Makan, minum, lagi tidur ya. Jadi sifat jaiz itu sifat yang dimiliki manusia. Karena Nabi dan Rasul adalah seorang manusia, jadi pasti memiliki sifat manusia. Seperti manusia butuh makan, manusia butuh tidur, butuh minum. Ketiga, masuk ke sifat mustahil. Tadi apa sifat mustahil? Sifat yang tidak mungkin ada pada seorang Rasul. Oke, tidak mungkin ada. Berarti seorang Rasul tidak mungkin memiliki sifat tersebut. Ada yang tahu contohnya apa? Khianat, Khianat. Khianat berarti lawannya amanah. Oke, kemudian kizib, bohong atau kizib. Lawannya sidik atau jujur. Kemudian apalagi? Beledah. Artinya apa beledah? bodoh, Bodoh. Berarti lawannya apa tadi? Fatona atau cerdas. Yang terakhir apa? kitman, Kitman ya, artinya menyembunyikan, menyembunyikan. Lawannya dari apa tadi? Sifat wajib. Tabligh, menyampaikan. Jadi seorang Nabi dan Rasul tidak mungkin menyembunyikan apa yang harus mereka sampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul tidak mungkin bohong, dan Nabi dan Rasul tidak mungkin berkhianat, tidak mungkin apalagi tadi bodoh ya. Jadi semuanya pasti tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Kira-kira kenapa? Bayangkan kalau misalkan seorang Nabi itu bodoh, kira-kira bagaimana? Apakah akan dihargai oleh umatnya? Tidak. Kemudian kalau Nabi dan Rasul itu suka berkhianat, kira-kira apakah pesan yang disampaikan itu akan dipercayai? Tidak akan. Kemudian, baik, kalian tadi sudah belajar mengenai sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil beserta contohnya. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa kasus mengenai perilaku peserta didik di lingkungan sekolah yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Jadi bisa jadi perilaku tersebut mencerminkan sifat mustahil, bisa jadi mencerminkan sifat wajib. Jadi nanti silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kita akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Inti permasalahannya, kelalaian Rani dalam menjalankan tugas sebagai pengumpul tugas dari teman-temannya. Sifat tokoh yang tidak relevan dengan sifat wajib bagi Rasul atau sifat mustahil yang dimunculkan tokoh. Tidak amanah karena ia tidak memperhatikan tugas teman-temannya dengan baik. Perilaku tokoh yang sesuai dengan sifat wajib Nabi dan Rasul. Seharusnya dia amanah dalam menjalankan tugasnya. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, jadi tadi kisahnya siapa namanya tokohnya? Rani tidak amanah dalam mengumpulkan tugas temannya. Kemudian tugasnya ada yang hilang. Nah, berarti Rani mencerminkan sifat mustahil apa? Khianat atau tidak amanah. Berarti sebaiknya Rani bersikap bagaimana? Amanah, yaitu dengan mengumpulkan tugas temannya tepat waktu agar tidak hilang. Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang menanggapi atau sudah setuju? Sudah setuju ya dengan pendapat kelompok 2? Baik, terima kasih. Oke, ya tadi kalian sudah berdiskusi mengenai perilaku meneladani sifat wajib bagi Rasul. Berarti kalian sudah tahu caranya ya. Misalkan meneladani sifat sidik, berarti dengan cara kalian bagaimana? Berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, dalam keadaan apapun. Oke, ya kita ice breaking, tepuk-tepuk seperti yang kemarin. Kalau saya bilang selamat pagi, berarti tepuknya 1 kali. Selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Kalau selamat malam jangan tepuk. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, bisa ya? Konsentrasi sekarang. Selamat pagi. Sore. Oke, ada yang salah ya? Silahkan Eka, Mbak Eka. Pertanyaannya, dia di situ aja berdiri. Pertanyaannya, sebutkan satu sifat wajib bagi Rasul. Amanah. Oke, mau 2 boleh. Amanah sama apa? Amanah sama tablik. Tablik. Oke, amanah artinya? Dapat dipercaya. Saya, kemudian tablik? Menyampaikan. Oke, boleh duduk. Pelajari hari ini tadi? Sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Nah, kira-kira setelah tahu sifat wajib bagi Rasul itu apa saja, kemudian sifat mustahil Rasul apa saja, kira-kira apa yang akan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam meneladaninya? Contohnya apa? Memperbaiki sifat yang sudah dilakukan biasanya ya, misalkan biasanya kalian mungkin berbohong dengan hal-hal kecil, kemudian kalian kalau mau menyampaikan kebenaran itu malu ya kan, takut. Silakan, karena kalian sudah belajar berarti kalian bisa untuk berani menyampaikan kebenaran, karena itu salah satu tanda kalian meneladani sifat apa? Menyampaikan itu tabligh bagi Nabi dan Rasul. Semoga dengan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Di tempat duduk siap benar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.